Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, saya tetap berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan. Yang lagi banyak hajat, insyaallah Allah wujudkan hajatnya. Yang lagi sakit, insyaallah Allah angkat sakitnya. Nah, baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, ayo terus sama-sama kita bersyukur ya. Karena bersyukur itu adalah salah satu cara untuk kita menjadi orang yang berlimpah. Ya, buat teman-teman semua yang seperti biasa sebelum kita materi ya, yang ingin bergabung di Mahkota Hati, monggo japri saya, ini nomornya tertera di bawah ini. Kita ada grup umum dan ada kelas online. Grup umum itu gratis, kelas online itu pasti berbayar. Nah, kelas online itu berbayar kenapa? Karena di sana ada amalan-amalan yang harus Anda kerjakan, kemudian ada meditasi dan lain sebagainya. Dan ketika Anda sudah ikut kelas online, insya Allah kita akan pandu terus sampai Anda merasakan perubahan, merasakan keajaiban, bahkan insya Allah sampai hutang Anda lunas. Jadi japri aja saya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kasih bahasan tentang memaksa untuk mengamalkan gitu ya. Memaksa untuk mengamalkan atau memaksa diri untuk datang ke Allah. Ini kenapa saya sampaikan, karena yang bertanya kepada saya itu kan, Pak, saya bingung, saya ditagih terus nih, orangnya datang, tolong Pak, harus gimana, apa yang harus saya lakukan gitu. Pokoknya ketakutan dalam menghadapi persoalan hutang. Nah, hari ini saya ingin sampaikan begini ya. Ketika Anda benar-benar mentok dan Anda sudah ketakutan, kebingungan, coba deh paksa diri Anda itu untuk datang ke Allah. Saya tuh selalu bilang ya, semua masalah apapun, apalagi Anda sedang terdesak, ketakutan, cara terbaiknya itu coba paksa diri Anda itu datang ke Allah dulu. Keluhan bentuk masalah seperti apapun, itu cara terbaiknya itu kita ke Allah dulu, sholat dulu, baca sholawat dulu, mohon dulu ke Allah, doa dulu ke Allah, minta dulu ke Allah, minta kekuatan, minta jalan, pokoknya ke Allah dulu. Anda jangan malas, Anda harus memaksakan diri, meskipun berat, Anda harus lakukan itu. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menolong kita itu kecuali Allah. Kita mau menjerit ke orang, ke siapapun, kalau Allah belum nggak ngizinin, nggak bakalan itu. Ya, pastinya nggak enak ya, nggak enak itu kita tuh ditagih hutang gitu ya, kita direndahkan, dimaki. Kalau sudah seperti itu, cara satu-satunya itu ya baliknya tuh ke Allah, datang tuh ke Allah. Itu signal, tanda dari Allah bahwa Allah itu menyuruh kita supaya datang kepadanya. Jangan serta-merta kita tuh sok mengandalkan kemampuan kita, relasi kita, sahabat kita, ikhtiar kita. Ini makin nyungsep, kita makin susah. Nah, kalau kita sudah berada di posisi yang benar-benar terpuruk di bawah, itu signal dari Allah bahwa kita harus datang kepadanya. Cuma seseorang itu ketika ingin datang ke Allah, misalnya ingin sholat, itu tantangannya banyak dalam diri. Malas lah, nggak yakin lah, berbagai pertanyaan akan datang. Misalnya begini, banyak tuh orang-orang yang WA ke saya tuh, Pak, apa bisa ya dengan ikhtiar langit itu hanya dengan sholat, sholawat, hutang bisa lunas, sementara saya nggak kerja. Ini tuh banyak, itu termasuk mental block gitu. Itu termasuk bisikan-bisikan negatif yang ke diri kita itu untuk menghalang kita tuh tobat ke Allah, datang ke Allah. Justru sebenarnya kalau kita mau ingin hidup bahagia, hutang dilunaskan, itu ya caranya itu datang ke Allah. Dan kita jangan malas, harus dipaksa. Paksa, perbaikin ibadah, banyakin istighfar, sholat taubat, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, itu harus kita benerin, harus kita hidupkan sholat ibadah-ibadah seperti itu supaya pertolongan Allah itu datang. Saya tuh selalu bilang gini ya, sekuat apapun goncangan yang ada dalam diri kita, baik dari luar, tekanan, kecacian, kehinaan, itu semuanya akan hilang, akan mudah kita jalanin kalau hati kita ini juga kuat ke Allah gitu. Kalau hati kita kuat ke Allah, insya Allah bermasalah seperti apapun itu yang kita hadapi, insya Allah kita pasti kuat melewatinya. Kenapa kita merasa lemah, merasa down, merasa ini? Karena kita selalu mengikuti pikiran-pikiran ketakutan kita itu. Kita itu menurutin, takut nanti rumah disita, takut nanti dihina, takut nanti direndahkan, takut nanti bla bla, ketakutan yang lain-lainnya. Padahal sebenarnya itu kan belum tentu terjadi. Misalnya 1 minggu lagi harus bayar hutang, kalau nggak bayar rumah kita disita, terus pikiran kita takut, cemas. Ini wajar, manusiawi ketakutan. Tapi kan itu belum tentu terjadi.
waktunya masih ada 1 minggu lagi, dan di 1 minggu itu juga kita belum tentu kita masih hidup, orang yang lagi juga belum tentu masih hidup gitu. Kita sudah takut dengan hal-hal yang seperti itu yang belum tentu terjadi. Harusnya ya tetap, ya takut itu pasti manusia cemas, kemudian takut segala macam lah, wajar. Tapi dengan kondisi seperti itu harusnya itu kita paksa diri kita itu ke Allah, minta tolong ke Allah, sholat dulu, bangun malam tahajud itu kita berdua-duaan, kita minta ampun sama Allah, berdua-duaan dengan Allah, beristighfar, bersolawat, kita ngerengek ke Allah, ya Allah gimana ini 1 minggu lagi harus berutang, kalau utang nggak dibayar rumah mau disita, tolong ya Allah kasih jalan. Baca zikir-zikir, solawat kah, istighfar kah, asmaul husna kah, yang kita tahu itu ya, yang kita pahami dari guru-guru. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham nih, pingin riadonya secara tapi emang mau ikut asunan di waktu tadi. Nah jadi harusnya seperti itu dulu, kita ke Allah dulu, minta dulu, jangan langsung ya wajib. Saya nggak menyalahkan, pastinya takut, pastinya cemas gitu, apalagi kita nggak punya uang, nggak punya aset, terus tiba-tiba dari pihak penagih itu kalau nggak bayar rumah disita, kalau nggak bayar kamu saya laporkan polisi dan segala macam, pastinya ketakutan ya. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya, ya memang kita tuh harus ke Allah, karena yang mengendalikan dunia itu tuh Allah, bukan siapapun, bukan si penagih, bukan kita. Nah di saat itu kalau misalnya kita benar-benar kuat datang ke Allah, kita kencengin sholat malam, kita berbanyak sholawat, insya Allah tuh semuanya itu bisa kok dikendalikan Allah. Apa yang nggak bisa buat Allah? Semuanya Allah bisa gitu. Jadi seharusnya ya redam ketakutan itu ya dengan kita larinya ke Allah. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu signal dari Allah loh, bahwa Allah itu bisa selesaikan masalah kita, karena memang Dia yang memiliki dunia ini. Allah yang kendalikan semuanya, Allah yang tahu hidup kita seperti apa, Allah yang tahu masa depan kita seperti apa gitu. Jadi cuma Allah yang bisa merubah itu semua, nggak ada manusia sedikit pun nggak bisa merubah itu semua. Nah jadi selalu saya katakan buat teman-teman semuanya, ke Allah dulu, sholat dulu, riadoh dulu. Ya setelah kita melakukan ibadah itu, apapun hasilnya itulah yang terbaik, karena memang lagi-lagi saya katakan kan tugas kita itu hanya sebatas doa dan ikhtiar, selebihnya itu hasilnya itu Allah. Kalaupun hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita, ya itulah yang terbaik, takdir hidup yang harus kita jalani, dan itu pasti yang terbaik. Gak mungkin Allah itu kasih yang nggak terbaik buat kita, yang semuanya itu pasti ada hikmahnya. Misal nih, dalam 1 minggu ke depan tuh Anda sudah riadoh, kemudian Anda menghadapin yang masalah Anda tadi 1 minggu kalau nggak bayar rumah disita, tiba-tiba itu terjadi, rumah Anda disita. Apakah Allah nggak dengar doa kita tuh? Bukan nggak dengar, dan bisa jadi, bukan bisa jadi, itu takdir yang kita lalui, tapi dibalik dari itu pasti ada kebahagiaan yang akan kita dapatkan, yang kita tuh nggak ngerti hikmahnya seperti apa, rahasia Allah itu seperti apa. Jadi kita tuh manusia tetap diperintahkan untuk tetap berbaik sangka kepada Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau misalnya rumah Anda disita gitu, misalnya seperti yang saya ceritakan tadi, rumahnya disita, pan Anda sudah minta ke Allah, kemudian Anda berburuk sangka, ya Allah gimana katanya engkau menolong segala macam. Nah sebenarnya masih dalam ini ya, masih dalam mungkin menurut saya wajar, bahasa saya wajar. Kenapa? Karena memang kita mungkin tingkat keyakinannya, keimanannya itu beda-beda ya, wajar ya, mungkin untuk 1 hari 2 hari. Tapi nggak mau kan kita tetap melanjutkan kehidupan kita, tetap apa ya tetap menjalanin seperti biasa gitu, walau faktanya kita tuh harus malu, harus takut. Tapi di balik itu teman-teman semua, itu pasti ada kebahagiaan. Allah tuh nggak mungkin zolim sama kita. Kita ini ciptaan Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang tentukan rezeki kita, nasib kita, takdir kita seperti apa. Pastinya kebaikan dong. Cuma kadang-kadang kita berpikirnya itu negatif ke Allah, kita berburuk sangka sama Allah. Ya kalaupun memang kita harus merelakan mungkin rumah kita disita atau resiko-resiko yang lain, insya Allah pasti Allah kuatkan itu. Memang nggak mudah untuk mencapai ke situ ya. Saya juga terus belajar lah untuk bisa menerima, ridho, pasrah, memasrahkan semuanya sama Allah, melepaskan semua Allah. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Karena memang kita ini, tugas kita ini kan hanya menikmati, menjalani, melakukan yang terbaik. Urusannya endingnya itu tetap Allah juga jadi penentunya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, saya sampaikan seterpuruk apapun kondisi Anda, seenggak enak apapun masalah yang Anda hadapin, paksa diri Anda. Meski berat, lakukan. Yang tadinya Anda nggak pernah tahajud, sholat hajat, baca sholawatnya dikit, paksa harus banyak.
Karena memang kondisi kita itu terjepit, kita ketakutan, kita cemas, kita kebingungan, kita butuh pertolongan. Tempat sebaik-baik mohon pertolongan itu ya Allah. Makanya harus dipaksa gitu. Jangan Anda ikutin rasa malas-malas. Kemudian kalau Anda berpikir apa, ya udah hilangkan itu. Yang penting datang aja ke Allah dulu. Makanya itu berkali-kali saya bilang, udah deh ketika Anda ingin hutang lunas itu datangnya ke Allah dulu deh. Cari Allah dulu, jangan cari solusi. Nanti Anda akan rasakan sendiri. Anda akan memahami sendiri maksud saya itu seperti apa, bahwa ketika kita mentok terhadap masalah itu, yang dicari itu udah gak usah solusi dulu, tapi Allah. Nanti biar Allah sendiri yang membuatkan solusi atas masalah yang kita hadapi. Jadi itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.